bahagia lagi. Kita akan siap-siap memuji nama Tuhan ya. Lagunya apa Mbak Esther? Ku senang pergi ke rumah Tuhan. Ya. Lebih lanjut memuji Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Sekarang kami mau mengikuti sekolah minggu. Tuhan tolong supaya kami dapat memuji Tuhan dengan bersukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan ya, kita diajarkan kepada Tuhan Yesus supaya kita selalu mempunyai hati yang penuh sukacita ya. Kita harus bersyukur kepada Tuhan ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami kesusahan ya. Kita diajarkan kepada Tuhan supaya kita selalu bersyukur kepada Tuhan, karena kita adalah anak-anak Tuhan yang selalu diberi hati penuh sukacita ya. Yuk adik-adik, kita akan menyanyikan lagu Hati Senang. Hati senang, haleluya.
dikasihi Tuhan, disayangi Tuhan. Sekarang kita ini harus giat untuk bekerja buat Tuhan. Bekerja buat Tuhan itu ngapain sih? Berarti kita mau jadi saksi Tuhan. Lewat perkataan kita, pikiran dan tingkah laku kita harus melakukan yang berkenan di hati Tuhan. Adik-adik mau? Ya, kita nyanyikan pujian ini sama-sama. Kita kerja sama-sama buat Tuhan. Dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Betul, Lause. Senang tak, Lause? Senang ya, adik-adik. Kalau kita melayani Tuhan, kita harus punya hati yang apa? Bersukacita. Bersukacita, ya. Supaya menjadi manusia. Iya tuh. Kita mau nyanyikan lagu ini ya. Yuk. Kerja buat Tuhan Selalu manusia. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan nyanyi, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Tetap cinta Yesus selamanya.
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan sama-sama tunduk kepala, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur kami sudah memuji nama Tuhan, dan sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan buka hati kami untuk kami boleh menerima firman-Mu, tertanam di dalam hati kami dan boleh bertumbuh. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Selamat pagi. Kabar nih, tadi kita sudah memuji Tuhan ya. Hatinya senang dah rasa. Senang ya adik-adik ya. Ini aku dititipin sama seseorang. Katanya suruh ngasih Jun hadiah istimewa. Terima kasih Rosa Esther. Senang dah rasa. Senang sekali. Kita mau tahu apa isi hadiahnya ya anak-anak mau? Buka. Kita buka ya adik-adik ya. Isinya apa ya? Apa ya Rosa Esther ya? Apa ya? Waduh adik-adik. Sesuatu. Rosa Esther. Cantik sekali. Aduh adik-adik, apa ya ini ya adik-adik ya? Deketin biar adik-adik lihat rasa. Oh, ini adalah minyak wangi atau parfum. Pasti baunya harum semerbak. Betul sekali, coba ya Rosa Esther ya. Coba ya adik-adik ya. Baunya wangi enggak ya? Wangi enggak Rosa Esther? Harum banget. Kecium enggak? Harum sekali. Harum banget lah Lasa. Harum sekali ya Rosa Esther. Iya, aduh Lasa jadi senang mesti ya dapat. Senang sekali. Pasti mahal sekali ya Rosa Esther ini harganya. Bisa menghabiskan uang tabungan kita. Aduh, ini pasti barang berharga yang diberikan buat Iya betul Lasa. Rosa. Dijaga baik-baik berarti Lasa ya. Iya betul ya adik-adik ya. Lasa Esther teringat di Alkitab itu Lasa ada seorang perempuan yang juga memberikan kepada Tuhan Yesus minyak wangi yang harum banget. Banyak sekali ya Rosa Esther. Banyak sekali, 1 liter. Wah, Bisa dibayangkan ya Rosa Esther, segini aja isinya cuma berapa ya? iya. 1 liter banyak sekali Yang ya Rosa diberikan sama Esther. Tuhan Yesus karena dia cinta sama Tuhan. Sekarang kita mau baca kisahnya ya Lasa ya. Oke. Ya kita baca bersama-sama. Nah anak-anak, saat ini kita akan sama-sama membaca kisah tentang Yesus diurapi yang terambil dari Matius pasal 26 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-13. Anak-anak boleh mengambil Alkitab anak-anak ya. Kita akan baca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu, murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab dia telah melakukan suatu perbuatan baik kepadaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." 6 hari sebelum Paskah,
Yesus datang ke Betania di rumah Simon si kusta. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dan Marta melayani. Datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Melihat itu, murid-murid gusar. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Nah anak-anak, tadi kita sudah menyaksikan bagaimana wanita itu yang dengan tulus hati dan penuh kasih datang untuk mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak wangi yang mahal sekali harganya. Anak-anak tahu minyak wangi itu namanya minyak narwastu murni. Itu berarti minyak wangi yang tidak dicampur dengan wangi-wangian yang lain, tapi wanginya harum semerbak dan harganya mahal banget. Perempuan itu menghabiskan uang yang dia sudah tabur dari semenjak dia muda, dan uang itu yang harusnya dibelikan minyak wangi untuk kelak pernikahan dia, sekarang dia berikan kepada Tuhan Yesus. Karena dalam hati dia, apa yang dapat kuberikan kepada Tuhan? Aku cuma punya minyak wangi ini. Aku akan berikan ini kepada Tuhan. Murid-murid Tuhan Yesus ketika melihat hal itu dikatakan dalam Alkitab menjadi gusar. Katanya, untuk apa buang-buang uang? Tapi Tuhan menegur mereka. Karena apa? Karena Tuhan senang terhadap apa yang dilakukan wanita itu kepadanya. Tuhan senang ketika melihat anak-anak Tuhan, Lause dan anak-anak di rumah memberikan kepada Tuhan yang terbaik, bukan asal-asalan. Hari ini wanita yang mengurapi Tuhan tadi mengajarkan Lause dan anak-anak untuk memberi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Lewat apa ya? Lewat persembahan yang kita berikan waktu kita di sekolah minggu. Besok kalau kita sekolah minggu, kita siapkan persembahannya baik-baik di rumah, lalu kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Lewat apa lagi ya? Lewat diri kita. Jangan lupa ya anak-anak, diri kita ini adalah persembahan yang paling indah buat Tuhan.
Lause dan anak-anak ketika menyerahkan diri sebagai persembahan buat Tuhan, itu berarti kita berjanji sama Tuhan bahwa kita akan bekerja melayani Tuhan dengan baik di dalam dunia ini. Melayani Tuhan nanti di sekolah minggu kita memuji Tuhan dengan baik, itu melayani Tuhan. Kita bermain musik di gereja, kita melayani Tuhan. Lalu melayani Tuhan juga di rumah, ketika kita membantu orang tua, kita menolong orang yang sedang susah, kita menolong teman kita yang sakit, kita juga melayani Tuhan. Kita bekerja bagi Tuhan, menjadi saksi buat Tuhan. Sewaktu Lause dan anak-anak melayani Tuhan, itu berarti kita memberitakan kasih Tuhan kepada orang lain yang ada di sekitar kita, supaya mereka juga kenal kepada Tuhan Yesus. Memberi yang terbaik kepada Tuhan juga berarti kita ikut peduli terhadap sekitar kita. Mungkin di sekitar kita ada orang-orang yang kelaparan. Kita mau nggak beri sama mereka? Ada orang-orang yang kedinginan karena nggak punya baju, pakaian yang layak. Mau nggak kita berbagi kepada mereka? Ada orang-orang yang tidak punya sendal atau sepatu, mereka jalan tanpa sendal dan sepatu, kasihan kakinya berdarah-darah sakit. Mau nggak kita tolongin mereka? Berikan yang terbaik kepada mereka. Waktu kita memberi, berbagi kepada orang lain, kita itu juga memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Sekarang waktunya Lause dan anak-anak semua belajar untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan lewat hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarkan kami mulai dari kecil sampai kami dewasa nanti, bahkan selama-lamanya kami memberikan yang terbaik buat Tuhan. Hidup kami, apa yang kami miliki, kepandaian kami, dan juga kemampuan kami, keterampilan kami, semuanya kami mau pakai untuk memuliakan Tuhan. Tuhan, biarlah hidup kami ini sungguh-sungguh menjadi persembahan yang indah dan harum, seperti persembahan wanita tadi di dalam Alkitab yang sudah kami baca bersama. Tolong kami Tuhan, anak-anak-Mu semua ini sungguh-sungguh berjanji untuk memberikan yang terbaik, hanya yang terbaik buat Tuhan, sehingga Tuhan berkenan terhadap persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan membuat botol parfum. Botol parfumnya kayak gini. Nah, Lause ajarin kita yang model ini ya. Anak-anak tentunya boleh memilih warna kertas kesukaan anak-anak sekalian. Lause hari ini mau pilih yang warna apa ya? Warna ini deh, hijau. Oke, sekarang kita akan mulai melipat botol parfum kita. Anak-anak coba perhatikan langkah-langkahnya. Pertama kita lipat dua dulu kertas kita kayak gini. Setelah itu kita lipat bagian polos ini ke depan. Setelah itu anak-anak harus lipat dua lagi kayak gini.
Nah, ini bagian yang agak sulit dikit. Kita akan melipat sekitar setengah senti ke atas sini ya. Kalau sudah, kita balik lagi kayak gini. Nah, sekarang kita harus membuka bagian ini ya. Ini juga agak sulit dikit aja tapi. Dibuka kayak gini ya anak-anak. Lalu ini ditarik ke atas. Kemudian ini dirapikan begini. Oke. Dan satunya lagi kita lipat kayak gini, atasnya aja, kemudian ini kita buka. Bukanya hati-hati ya anak-anak, supaya kertasnya tuh nggak sobek. Oke. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita akan lipat kira-kira satu ujung jari kita ini ke sini ya. Lalu satunya lagi kita lipat lagi kayak gini. Untuk memastikan dia itu rapi atau enggak, kita lihat bagian depannya. Oh, ternyata kurang rapi, kita rapikan, harus simetris kiri dan kanannya ya. Oke. Selanjutnya kita akan membuat tutupnya. Ini kita buka sampai begini ya. Nah, ini kita juga buka begini. Oke. Lalu ini ujungnya ini kita lipat masuk gini. Biar lebih jelas, ini kita buat runcing, ini dilipat masuk kayak gini. Nah, kalau gini kan tuh dia kayak robot, jadi anak-anak perlu melipat bagian runcing ini ke dalam, yang satu juga ke dalam. Oke, jadi deh botol parfum kita. Selamat berkarya anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.